Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi minggu ini adalah minggu materi daring yang terakhir ya. Minggu depan luring dan kita akan menghadapi UAS di minggu depannya lagi. Nah, kali ini materi kita yaitu berkaitan dengan strategi pengembangan perpustakaan sekolah di era informasi. Jadi materinya ini sedikit sekali, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi strategi pengembangan perpustakaan sekolah di era informasi ini dia melakukan dengan dua hal strateginya. Yang pertama itu harus ada promosi ya, yang kedua itu ada aplikasi atau aplikasi IT ya atau teknologi ya. Promosi di sini yang pertama itu buletin. Jadi perpustakaan itu kalau ingin mempromosikan perpustakaannya agar ramai dikunjungi itu harus membuat buletin ya. Kemudian yang kedua bedah buku. Jadi upayakan adakan bedah buku atau lomba mengarang di perpustakaan ya. Jadi orang-orang akan datang ke perpustakaan dan mau tidak mau dia akan melihat, oh ternyata perpustakaan tuh asik juga ya tempatnya gitu. Nah, jadi paling tidak kita bisa mempromosikan agar orang itu mau berkunjung ke perpustakaan meskipun hanya dengan strategi membuat karangan atau lomba pidato atau lomba membaca puisi dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua ini ada aplikasi informasi teknologi ya atau IT. Jadi di dalam perpustakaan strategi dalam mengembangkannya itu juga harus menggunakan internet. Jadi zaman sekarang ini itu tidak mungkin kalau tidak menggunakan internet. Jadi di perpustakaan juga harus dipasang wifi lah ya. Jadi orang itu akan betah di dalam perpustakaan agar ketika ingin mencari sesuatu kita sudah nggak repot-repot untuk misalnya ketika kita nggak punya paket data ya, kita bisa datang ke perpustakaan untuk hanya sekedar wifi-an misalnya ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti lama-kelamaan dia akan melihat-lihat rupanya buku-buku yang ada di perpustakaan tuh bagus-bagus juga gitu kan. Jadi setidaknya mereka mau berkunjung dan tahu suasana dan juga kondisi perpustakaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis perpustakaan. Itu ada jenis yang pertama itu hibrid ya. Perpustakaan hibrid itu maksudnya perpustakaan yang memiliki koleksi cetak yang permanen dan setara dengan koleksi elektronik. Jadi kalau hibrid ini gabungan dari perpustakaan yang konvensional atau perpustakaan yang berupa buku-buku atau yang berupa cetakan, dan juga ada koleksi yang berupa bukan cetakan atau misalnya tersimpan di dalam CD atau internet atau memori ya. Nah, itu bisa juga atau di dalam laptop misalnya. Atau yang kedua, ini jenis perpustakaan digital. Nah, yang namanya saja digital, jadi artinya sepenuhnya digital, tidak memiliki koleksi tercetak sama sekali. Jadi benar-benar bentuknya itu tidak ada yang tercetak. Bagaimana ya bentuknya ya kalau perpustakaannya itu tidak tercetak? Nah, itu jadi tidak ada buku, tidak ada katalog, jadi benar-benar dalam bentuk digital, jadi di komputer atau di laptop. Tapi di situ sangat luas sekali, kita bisa mencari buku yang kita butuhkan hanya menggunakan komputer tersebut atau alat tersebut ya. Itu jenisnya. Oke. Nah, kemudian pengembangan perpustakaan sekolah berparadigma kekinian. Nah, jadi cara mengembangkannya itu paradigma perpustakaan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama pusat sumber belajar penelitian masyarakat. Jadi perpustakaan itu dijadikan sebagai penelitian, sebagai tempat penelitian. Biasanya ini digunakan oleh mahasiswa akhir ya biasanya. Kemudian ya mahasiswa akhir atau kalau
biasanya kan ada juga tuh guru-guru yang masih kuliah. Nah, itu bisa juga memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolahnya jika bukunya itu berkesinambungan atau ada hubungannya ya. Jadi perpustakaan bisa digunakan untuk tempat penelitian seseorang atau masyarakat. Yang kedua, pusat sumber daya informasi. Jadi yang namanya perpustakaan itu juga harus menyediakan berbagai macam buku yang bukunya itu lebih bagusnya lagi yang kekinian ya. Jadi tapi yang lama juga tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh dibuang, tetap disimpan, dikoleksi. Nah, pusat sumber daya yang informasi yang kekinian itu yang paling penting karena orang kan pasti mencari sesuatu yang baru atau terupdate gitu ya. Misalnya buku Manajemen Pusat Sumber Belajar karangan Andi Prastawo tahun 2005. Nah, sekarang ada lagi keluar tahun 2020. Nah, berarti kita juga harus membeli buku yang tahun 2020 yang kekinian. Jadi jangan sampai buku yang 5 tahun yang ke belakang meskipun masih ada tapi tidak dibeli, itu jangan ya, tapi harus disediakan juga. Yang ketiga, pelayanan yang berorientasi pelanggan. Jadi namanya kita mengembangkan perpustakaan itu, jadi seorang pustakawan atau tenaga teknisnya itu harus memiliki 4S ya, yaitu sopan, kemudian sapa, senyum ya, dan salam. Nah, itu pasti itu. Jadi jangan sombong atau jangan ketus ya terhadap pemustaka atau pembaca. Kemudian yang keempat, simpan saji karya ya. Jadi perpustakaan itu merupakan tempat menyimpan karya orang lain yang sudah diakui oleh masyarakat luas. Contohnya seperti makalah-makalah, penelitian-penelitian, skripsi ya kalau perpustakaan yang besar, kemudian tesis bisa jadi ya, dan juga disertasi. Kemudian yang kelima ada rekreasi. Jadi bahan untuk rekreasi. Misalnya kita boring nih main HP mulu atau di kelas aja terus mau cari sesuatu yang menyenangkan atau mau lihat-lihat resep-resep bumbu atau suatu langkah-langkah dalam membuat sesuatu, boleh masuk ke dalam perpustakaan. Jadi merupakan tempat rekreasi ya, kita melihat-lihat cara menanam bunga, melihat-lihat buku yang untuk sesuatu yang perlu kita ketahui. Nah, itu bagus. Jadi memang untuk rekreasi. Nah, jadi hanya itu saja materi siang hari ini ya. Hari ini tidak ada tugas. Jadi kalau kita ada diskusi atau belum paham, bisa didiskusikan di grup Google Classroom ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.